Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aina. Saya dari PIAUD B. Ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, menurut saya akidah itu dari kata akada, yakidu, akdatan, yang berarti tali pengikat sesuatu dengan yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika masih dapat dipisahkan, berarti belum ada pengikat dan sekaligus berarti belum ada akidahnya. Dalam pembahasan yang masyhur, akidah diartikan sebagai iman, kepercayaan, atau keyakinan. Nama-nama lain dari akidah yaitu al-iman. Akidah disebut juga dengan al-iman sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, karena akidah membahas rukun iman yang 6 dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Yang kedua, akidah. Yang ketiga, tauhid. Akidah dinamakan dengan tauhid karena pembahasannya berkisar seputar tauhid atau pengesaan kepada Allah di dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Yang keempat, as-sunnah. Disebut as-sunnah karena para penganutnya mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat di dalam masalah akidah. Yang kelima, usuluddin dan usul dinayah. Usul artinya rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, dan masalah-masalah yang qat'i, serta hal-hal yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Yang keenam, al-fiqhul akbar. Ini adalah nama lain usuluddin dan kebalikan dari al-fiqhul asgar, yaitu kumpulan hukum-hukum ijtihadi. Yang ketujuh, asy-syariah. Maksud adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya berupa jalan-jalan petunjuk, terutama dalam yang paling pokok adalah usuluddin atau dasar-dasar agama. Ruang lingkup akidah. Yang pertama, ilahiyat, yaitu pembahasan yang berkenaan dengan masalah ketuhanan, utamanya pembahasan tentang Allah. Yang kedua, nubuwat, yaitu pembahasan yang berkenaan dengan utusan-utusan Allah, yaitu para nabi dan rasul Allah. Yang ketiga, ruhaniyat, yaitu pembahasan yang berkenaan dengan makhluk gaib seperti jin, malaikat, dan iblis. Yang keempat, yaitu sam'iyat, yaitu pembahasan yang berkenaan dengan alam gaib seperti alam kubur, akhirat, surga, neraka, qada, dan qadar. Pertanyaan yang kedua, sebab-sebab penyimpangan dari fitrah. Fitrah tersebut adalah menjadi hamba Allah. Maka fitrah yang dimaksud adalah agama Allah yang disebutkan pada surah Ar-Rum ayat 30, yaitu hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Dan disebutkan juga pada hadis riwayat Al-Bukhari, yaitu setiap anak dilahirkan di atas fitrah, maka bapaknya yang menjadikan agamanya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Di antara sebab itu adalah syaitan atau iblis. Ajakan dan godaan syaitan merupakan sebab pertama dan pokok dalam penyimpangan fitrah manusia. Yang kedua yaitu meniru atau taklid lingkungan dan kedua orang tuanya. Tidak bisa dipungkiri bahwa lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar pada diri seseorang, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Pertanyaan yang ketiga, tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah sebagai salah satunya pencipta dan pengatur segala hal yang ada di dunia maupun di akhirat. Maksud dari tauhid rububiyah juga tertera di dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-A'raf ayat 54, yaitu ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rabb alam semesta. Allah menyatakan pula tentang keesaannya dalam rububiyahnya atas segala alam semesta pada surah Al-Fatihah ayat 2, Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu segala puji bagi Allah, penguasa semesta alam. Selanjutnya, tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan atau mengesahkan Allah dalam setiap kegiatan ibadah. Oleh karena itu, segala macam ibadah harus dilakukan hanya kepada Allah semata. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 163, yaitu dan Rabbmu adalah Allah yang Maha Esa, tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan juga Allah Ta'ala berfirman
pada Quran surah Al-Luqman ayat 30, yaitu demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah hak dan sesungguhnya yang mereka seru selain Allah adalah batil. Pertanyaan yang keempat, iman adalah percaya dengan cara membenarkan sesuatu dalam hati, kemudian diucapkan oleh lisan dan dikerjakan dengan amal perbuatan. Islam berarti ketundukan atau taslim, kepasrahan, menerima, tidak menolak, tidak membantah, dan tidak membangkang. Artinya penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Ihsan adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah dengan dilandasi dengan kesadaran dan keikhlasan. Berbakti kepada Allah tersebut berupa berbuat sesuatu yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun sesama manusia. Gambarannya seperti rumah ini, iman, Islam, dan ihsan. Kalau tidak ada satu, maka rumahnya akan roboh. Begitu juga dengan kita. Jadi, iman dan Islam dan ihsan harus ada semuanya, saling melengkapi. Pertanyaan yang kelima, penerapan nilai-nilai pendidikan Islam dalam pendidikan pranatal. Yang pertama, implementasi nilai akidah. Mengenalkan Allah pada anak, menanamkan nilai akidah untuk bayi dalam kandungan yang paling awal, ialah dengan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalimat ini yang perlu dikenalkan pada awal kehidupan bayi. Yang kedua, membiasakan zikir kepada Allah. Zikir merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang mukmin yang dilakukan secara sadar agar senantiasa dapat berpegang pada tali agama Allah. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran pada anak. Pengajaran Al-Quran memiliki pengaruh dalam menanamkan akidah yang kuat pada jiwa anak. Dan yang terakhir, membiasakan untuk bersyukur. Dengan bersyukur adalah sebagai tanda keimanan dan kekokohan akidah seseorang. Dalam hal ini, rasa syukur yang harus ditanamkan oleh ibu kepada anak yang berada dalam kandungan ialah dengan membiasakan setiap mendapat suatu nikmat atau musibah, melapaskan kalimat-kalimat syukur kepada Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.